Seorang wanita yang hidup dari memungut sampah, tanpa sengaja menemukan seorang anak laki-laki kecil. Saat dia berjongkok memeriksa, langsung sadar dari pakaian anak itu terlihat jelas dia berasal dari keluarga kaya. Dia pun bertanya lembut kenapa tidak pulang ke rumah. Tak disangka baru saja selesai bicara, air mata anak itu langsung jatuh. Wanita itu panik, segera mengeluarkan sebutir permen untuk menenangkannya. Menyuruhnya cepat pulang. Namun tiba-tiba anak itu menggenggam tangannya. Saat itu juga dia baru sadar tubuh si anak panas tinggi. Belum sempat bereaksi, anak itu langsung pingsan di tanah. Wanita itu buru-buru membawanya pulang. Setelah si anak sadar, dia membujuknya untuk cepat kembali ke rumah. Namun dengan suara lirih anak itu berkata dirinya tidak punya mama. Air mata kembali jatuh. Ternyata dia adalah putra orang terkaya. Alasan dia kabur dari rumah karena ada kepala pelayan dan pembantu jahat yang selalu menindasnya. Wanita itu melihat anak yang begitu dewasa namun menyedihkan. Hati terasa sangat sakit. Lalu berjanji akan menampungnya dulu. Sementara di sisi lain, orang terkaya itu marah besar saat mendengar anaknya hilang. Mencaci maki semua pembantu. Dan memerintahkan mereka segera menemukan tuan muda. Namun dia tidak tahu. Semua ini justru ulah kepala pelayan. Mereka bahkan berniat menyewa orang untuk membunuh si anak. Takut kejahatan mereka terbongkar. Sementara wanita itu sama sekali tidak tahu bahaya mendekat. Dia sudah menganggap anak itu sebagai putranya sendiri. Dan si anak pun menjadikannya sebagai sandaran. Melihat wanita itu pincang kesakitan, dia berlari kecil memijat kakinya dengan penuh perhatian. Wanita itu merasa terharu luar biasa. Esoknya wanita itu membawa anak keluar berjualan di pinggir jalan. Karena dagangannya laris, membuat pedagang sebelah iri. Mereka pun sengaja mencari masalah. Wanita itu takut anak kecil celaka. Langsung mengambil sapu di samping, bersiap melawan mati-matian. Namun dia tidak sadar. Semua itu sudah difoto oleh orang berbaju hitam, dan dikirimkan pada kepala pelayan. Malamnya dalam perjalanan pulang, sebuah mobil hitam diam-diam membuntuti. Di saat genting, wanita itu dengan sekuat tenaga mendorong anak kecil menjauh. Sedangkan dirinya tertabrak keras hingga terjatuh. Si anak menangis pilu melihat itu. Wanita itu segera dibawa ke rumah sakit. Dokter berkata perlu biaya berobat puluhan ribu, dan menyuruh anak kecil mencari keluarganya. Tapi dia sama sekali tidak berani pulang. Hanya bisa berlutut memohon dokter melepaskan liontin giok di lehernya sebagai ganti biaya. Dokter sebenarnya ingin membantu, namun tak mampu. Hanya menyarankan agar menukarnya di Pegadaian. Si anak segera berlari ke Pegadaian. Pemilik toko langsung mengenalinya sebagai putra orang terkaya. Tak ingin kembali, dia cepat-cepat menyangkal, lalu melarikan diri. Tak tahu harus bagaimana. Dia akhirnya berlutut di lorong rumah sakit meminta bantuan orang lewat. Baru saat itu dia teringat nomor ayahnya. Dengan ragu menelpon untuk meminta tolong. Kebetulan saat itu, orang terkaya baru menerima laporan dari asistennya. Ada yang melihat tuan muda di rumah sakit. Dia pun langsung bergegas ke sana. Dan ketika telepon masuk, justru kepala pelayan yang mendengarnya lebih dulu. Dia segera sadar anak itu masih hidup. Lalu buru-buru memerintahkan anak buahnya bertindak. Berusaha lebih cepat daripada sang presdir. Sementara itu, anak kecil hanya bisa menangis di samping ranjang wanita itu. Wanita itu sadar hidupnya tak lama lagi. Masih sempat bercanda. Kalau dia terus menangis, maka dirinya tidak akan peduli lagi. Mendengar itu anak kecil segera hapus air mata. Berpura-pura tegar. Tiba-tiba seorang pria berbaju hitam menerobos masuk kamar. Langsung hendak menyeret anak kecil. Wanita itu sadar ada yang salah. Dengan sisa tenaga berteriak agar anak itu cepat lari. Namun tubuhnya terlalu lemah. Dan akhirnya pingsan. Pria itu hendak memaksa membawa si anak pergi. Pada detik terakhir, orang terkaya itu akhirnya tiba di kamar rumah sakit.